Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan melakukan percobaan sel volta dan sel elektrolisis. Perkenalkan, nama saya dari Syalfandra Bindamayati, nomor absen 14. Saya Anissa Diana Reswari Putri, nomor absen 5. Saya Yofik Sanul Fauzi, nomor absen 33. Saya Permafda Muklesan, absen 22. Selamat menyaksikan. Praktikum yang pertama yaitu percobaan sel volta. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh lemon sebagai sumber alternatif listrik, mengetahui reaksi yang terjadi pada baterai buah, mengaplikasikan teori sel volta pada pembuatan baterai buah. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu 4 buah lemon, 4 buah paku, 4 buah koin tembaga, pisau, dan 5 kabel buaya, dan 2 lampu. Langkah yang pertama yaitu iris salah satu sisi lemon sesuai dengan ukuran koin tembaga. Lalu tancapkan koin ke dalam lemon. Langkah selanjutnya yaitu tancapkan paku ke dalam lemon. Hubungkan antara koin pada lemon satu dengan paku pada koin lainnya menggunakan kabel penjepit buaya. Pada percobaan ini, paku bertindak sebagai anoda dan koin bertindak sebagai katoda. Lalu hubungkan kabel penjepit buaya terhadap lampu LED. Terlihat bahwa lampu berhasil menyala. Berdasarkan percobaan tadi, terlihat bahwa lampu berhasil menyala. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada percobaan ini, koin logam atau koin tembaga bertindak sebagai katoda, yang reaksinya yaitu Cu menjadi Cu2+ ditambah 2E, dan paku berperan sebagai anoda dengan reaksi Fe2+ ditambah 2E menjadi Fe. Ketika koin dan juga paku ditancapkan ke lemon, hal itu akan menyebabkan ion sitrat pada lemon akan membantu menghantarkan listrik menuju lampu sehingga lampu bisa menyala. Praktikum selanjutnya adalah percobaan sel elektrolisis. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh batang elektroda baterai terhadap larutan CuSO4 dan Ki. Mengetahui reaksi yang terjadi pada larutan CuSO4 dan Ki, mengetahui perubahan pH yang terjadi sebelum dan sesudah percobaan dilakukan, dan mengetahui perubahan yang terjadi pada batang elektroda. Ini adalah alat bahan yang digunakan. Di sini ada kabel penjepit buaya, ada baterai, lalu ada batang elektroda, ada kertas lakmus merah dan biru, ada pH universal, lalu ada larutan CuSO4 dan larutan Ki. Ada plat ukur, lalu ada tabung U, corong, dan gelas ukur. Selanjutnya pipet tetes dan pinset. Kemudian yang ini klem dan statif.
kita sampai tahu. Lalu tuangkan cairan obat di dalam tabung. Lalu kita teteskan di alat tetes. Kemudian cocokkan dengan pH yang sesuai. Di sini menunjukkan pH yang cocok yaitu 2. Setelah dilakukan pengujian, siapkan 2 batang elektroda, kemudian hubungkan kedua batang dengan baterai. Lalu masukkan. Setelah dimasukkan, tunggu sampai 10 menit lalu angkat.
Setelah 10 menit, angkat batang elektroda. Terlihat bahwa di katoda terjadi perubahan, yaitu kuning kecoklatan. Lalu di bagian anoda terdapat gelembung oksigen seperti di sini. Lalu kita angkat. Selanjutnya uji pH universal. Kemudian cek hasil pH-nya. Tiga dong. Terdapat hasilnya 3. Sebelum digunakan kembali, kita bersihkan dulu alatnya. Kemudian percobaan yang kedua menggunakan larutan KI. Langkah yang pertama yaitu tuangkan larutan KI ke tabungku. Kemudian ambil 3 tetes larutan KI. Selanjutnya uji dengan kertas lapis merah dan biru. Kemudian celupkan pH universal ke dalam tabung ini. Dan cocokkan dengan indikator yang sesuai. Dapat dilihat pH-nya yaitu 7. Kemudian hubungkan antara batang elektroda dan baterai menggunakan kabel penjepit wayar. Lalu masukkan batang elektroda ke dalam larutan KI. Lalu tunggu 10 menit, lalu angkat. Setelah 10 menit kemudian angkat batang elektrodanya. Terlihat bahwa di anoda terjadi perubahan warna menjadi kuning kecoklatan, sedangkan di katoda terdapat gelembung oksigen. Kemudian ambil lagi 3 tetes larutan KI dari tabung ini. Dan uji menggunakan kertas merah dan biru. Setelah diuji dengan kertas oksigenat, kemudian uji dengan pH universal.
cocokkan dengan indikator yang sesuai. Terlihat bahwa pH berubah menjadi 13. Pada percobaan sel elektrolisis dengan menggunakan larutan CuSO4, Cu2+ berperan sebagai katoda. Karena Cu bukan merupakan golongan 1A, 2A, Mn dan juga Al, maka yang bereaksi adalah Cu itu sendiri dengan reaksi Cu menjadi Cu2+ ditambah 2E. Nah, pada katoda ini terjadi perubahan warna dari yang awalnya bening menjadi kuning kecoklatan. Kemudian SO42- berperan sebagai anoda. SO42- merupakan sisa asam oksi. Jadi pada anoda terjadi reaksi 2H2O menjadi 4H+ ditambah 2O2 ditambah 4E. Dan pada anoda terjadi pembentukan gelombang oksigen. Dari percobaan sel elektrolisis dengan menggunakan larutan Ki, K+ berperan sebagai kanoda. K+ merupakan golongan 1A, sehingga yang bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O ditambah 2E menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Dan pada katoda terbentuk gelombang oksigen. Sedangkan di anoda yang bereaksi adalah I, dan I bukan merupakan sisa asam oksi, sehingga yang bereaksi adalah itu sendiri dengan reaksi I2 berubah menjadi 2I- ditambah 2E, dan pada anoda terjadi perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Sekian video percobaan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.